Sobat Bincang Energi, kembali lagi bersama aku Rika di podcast Bincang Energi yang ke-13. Nah, di podcast kali ini tuh aku merasa bangga banget nih karena kalau Sobat Ben lihat di sini aku pakai lencana kehormatan Wings, yang tentunya ini ada kaitannya sama podcast yang bakalan dibahas dan juga narsum yang datang di podcast ke-13 kali ini nih. Di podcast ini kita bakalan bahas tentang broaden perception of women's role in the development of geothermal energy. Dan sekarang nih udah hadir bersama kita semua. Ada Kak Vika. Halo Kak Vika. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Kak? Iya, alhamdulillah baik. Ini sejujurnya aku tuh deg-degan sih Kak ketemu kakak. Oh kenapa? Ini jujur karena kakak tuh salah satu role model gitu ya di Waduh. Women in Energy. Oh Masya Allah. Enggak lah. Nah mungkin temen Sobat Ben semua nih kalau yang belum tahu ya Kak Vika itu siapa. Kak Vika itu adalah Deputy Project Manager di Jacobs dan tentunya juga salah satu board manager di Wings. Lebih tepatnya mungkin aktif di Wing aja kali ya, gitu. Aktif di Wings. Dan beliau juga sebelumnya pernah bekerja sebagai financial analyst di PT Rixis Indonesia, Rixis Energi Indonesia, yang berperan dalam penyusunan feasibility study untuk proyek-proyek energi geothermal khususnya di Mataloko di UNDP. Dan sekarang Kak Vika juga sudah lulus gitu ya dari Master of Energy di University of Auckland di tahun berapa tuh Kak? Aduh, ini ketahuan dong umurnya. Kalau untuk lulusnya tahun 2019, jadi sebelum pandemi. 2019, jadi sebelum pandemi banget. Tapi mungkin supaya kita lebih mengenal lagi nih siapa Kak Vika, mungkin Kak Vika bisa sekalian perkenalan lagi nih ke Sobat Ben semua, overview-nya. Terus sekarang apa sih yang lagi dikerjakan, kesibukannya, mungkin boleh di-sharing Kak. Oke, boleh. Terima kasih sebelumnya ya untuk Bincang Energi udah mengundang saya sebagai salah satu narasumber di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini insya Allah bermanfaat ya untuk kita semua. Ini mungkin sedikit perkenalan aja mengenai saya. Jadi memang background saya dulu accounting di Universitas Indonesia, kemudian bekerja sebagai auditor juga sempat, dan lama juga di oil and gas gitu. Kemudian saya kuliah melanjutkan studi saya di Auckland, mengambil jurusan Master of Energy. Cuma mungkin tidak spesifik ke geothermal, tapi karena di sana networknya itu kebanyakan geothermal dan New Zealand itu memang terkenal untuk geothermalnya. Jadi setelah lulus berkecimpungnya lebih banyak di geothermal. Jadi saat ini saya bekerja di Jacobs. Jadi Jacobs itu adalah engineering consulting firm. Jadi sebenarnya multinational company, headquarter-nya itu di US, dan sudah public listed juga di sana, dan ada di banyak negara gitu. Salah satunya di Indonesia gitu. Dan sedangkan kalau di Indonesia itu sendiri memang lebih banyak fokusnya itu ke geothermal dan juga ke environmental gitu. Kalau untuk project geothermal yang saat ini saya kerjakan, kebanyakan itu untuk project geothermal di Dieng dan Patuha. Kemudian ada salah satu program namanya GeoINS. Jadi GeoINS ini adalah aid program dari New Zealand kepada Indonesia. Jadi G2G, tapi tidak dalam bentuk uang gitu. Jadi bentuknya itu technical assistance dengan support dari Jacobs New Zealand dan Jacobs Indonesia gitu. Jadi tujuan GeoINS ini adalah untuk mengakselerasikan geothermal development di Indonesia. Jadi kita ini support technical assistance dan juga capacity building ketiga partner, yaitu EBTKE, terutama Direktorat Panas Bumi, kemudian Badan Geologi, kemudian PT Sarana Multi Infrastruktur yang ada di bawah Kementerian Keuangan, yang lebih kayak ke financial atau financing agency seperti itu. Dan selain dari tiga pipeline itu ya, tiga partner tersebut, GeoINS ini juga support gender
Equality and Women Empowerment. Salah satunya itu juga untuk mensupport wing di Indonesia atau Women in Geothermal Indonesia. Wah, gitu. Keren banget ya. Apalagi ini mungkin Sobat Ben semua juga penasaran banget ya, Women in Geothermal khususnya seperti apa. Dan hal ini pun sangat berkaitan erat dengan dengan bulan kemarin April memperingati Hari Kartini's Day gitu ya. Jadi kita bakalan ngupas banget nih terkait dengan apa sih peran perempuan gitu ya di dunia energi, khususnya di pengembangan geothermal energy ini. Dan tadi kan Kak Vika juga udah apa ya, banyak banget bercerita ya ke kita bahwa pengalaman Kak Vika di apa namanya Rigsis, kemudian setelah itu ke Jacob sebagai konsultan gitu kan. Dan di situ pun ada dibukakan pintu gitu ya Kak untuk akhirnya bisa aktif di Wings gitu. Mungkin Kak Vika bisa juga nih cerita ke teman-teman, ke Sobat Ben semua gitu ya. Mungkin Sobat Ben juga penasaran Wings itu tuh apa sih gitu ya. Karena Wings itu kan mungkin ini saya juga pakai nih wings sayap gitu ya. Tapi ini wingsnya bukan wings sayap nih. Kira-kira Kak wingsnya ini tuh apa sih wingsnya ini? Jadi wing itu kepanjangan singkatan dari Woman in Geothermal atau perempuan di panas bumi gitu ya. Jadi sebenarnya wing ini adalah dia non profit. Mungkin lebih kayak ke komunitas kali ya, kita nyebutnya kalau bahasa Indonesianya tuh komunitas. Jadi a non-profit global network yang tujuannya itu untuk memberikan edukasi dan juga professional development dan juga woman advancement untuk para perempuan yang ada di geothermal industry gitu. Nah, wing ini sendiri itu ada sekitar 3.420 nih. Minggu lalu aku cek 3.420 member. Kita open untuk laki-laki dan perempuan karena kita memang targetnya itu 50% itu laki-laki membersnya. Dan ada dari 3.400 itu tersebar di 86 negara dengan 34 dedicated country teams. Nah, di dedicated country teams ini termasuk Indonesia itu ada wing ambasadornya gitu. Jadi wing ambasador itu perpanjangan tangan dari wing global lah untuk untuk mengaplikasikan visi atau misi atau value-value yang ada dari wing itu sendiri gitu. Kalau wing di Indonesia itu didirikan itu 2018 saat International Women Day. Kemudian kalau untuk legal, kita baru banget dilegalisasi sebagai badan hukum, sebagai perkumpulan itu di bulan September 2023 gitu. Jadi sebagai asosiasi wanita geothermal Indonesia. Jadi kita ada beberapa kalau untuk wing global inisiatif, jadi ada wing global mereka punya inisiatif atau program, tapi wing Indonesia juga punya program sendiri gitu. Nah, kalau untuk yang wing global punya itu mereka ada wing core value award, kemudian ada wing future leader cohort, itu kayak mentorship. Terus ada apa lagi ya? Ada scholarship juga untuk student untuk menghadiri acara seperti Geothermal Rising di US. Kemudian kita juga aktif di beberapa event di nasional dan international event gitu. Kalau di Indonesia kita dari 2018 udah lumayan banyak aktivitasnya gitu. Kita ada mentorship tahun 2019, terus kita pernah ngadain acara juga di saat International Women Day 2019. Kemudian kita juga ada catch up karena kan wing di Indonesia itu tersebar ya, nggak hanya di Indonesia, nggak hanya di Jakarta aja gitu. Jadi kita ngadain catch up juga dengan member kita yang di Bandung seperti itu. Terus udah gitu kita ngadain baru banget minggu ini itu hari Senin kita ngadain Kartini Day. Temanya itu tentang bisnis etiket untuk woman. Tahun lalu untuk International Women Day kita mengadakan talk show juga atau seminar lah semacam itu, workshop. Itu temanya itu Woman in Finance gitu. Jadi untuk bagaimana caranya kita biar bisa jadi bisa mencapai financial freedom lah seperti itu. Jadi banyak sih acaranya.
Wah, menarik banget ya tadi. Banyak banget ternyata hal-hal yang dieksplor gitu ya di dalam wing ini sendiri gitu. Nggak hanya bagaimana perempuan itu berdaya dalam hal development di geothermalnya, tapi justru hal-hal lain juga di luar itu tuh itu pun di develop gitu ya, supaya perempuan itu sendiri bisa menjadi perempuan yang berdikari begitu ya Kak ya. Dan anyway, sebelumnya congratulations atas terbentuknya Badan Hukum Wing. Terima kasih. Dan mungkin ini pertanyaan ini ya kali ya, pertanyaan iseng kali ya Kak. Kalau misalnya nih sobat band di luar sana, atau misalnya aku nih mau pengen banget bisa join program-programnya Wing itu seperti apa sih, terus harus ke mana gitu, bisa cari tahu di mana gitu Kak? Kita ada, kalau untuk Wing secara general kita ada websitenya womaningeothermal.org. Itu nanti di salah satu tabnya itu ada join us. Nah itu bisa join di situ, daftar sebagai member di situ. Jadi nanti akan mendapatkan broadcast mailing list lah seperti itu kalau untuk ada acara-acara baik dari Wing Indonesia maupun dari Wing Global gitu. Nah kalau untuk info lebih update-nya lagi, kalau mau lebih update-nya lagi bisa follow Instagram kita Woman in Geothermal Indonesia. Itu untuk yang Wing Indonesia, atau Woman in Geothermal untuk yang Wing Global. Kemudian kita juga ada di LinkedIn, itu Wing Indonesia gitu. Nah, jadi sobat band bisa langsung ke websitenya atau follow Instagramnya ya, untuk nanti mengetahui program-program seperti apa yang ada di Wing itu sendiri, Wing Indonesia gitu. Nah sekarang mungkin kita agak masuk ke topik utamanya nih Kak Vika nih. Sekarang kan yang kita bahas itu terkait dengan geothermal. Mungkin banyak juga nih sobat band di sini gitu yang penasaran atau pengen tahu banget nih sebenarnya geothermal itu tuh apa sih Kak gitu kan. Terus di Indonesia itu bagaimana nih peluangnya gitu, peluang bisnis geothermal yang sudah ada di Indonesia. Mungkin bisa diceritakan nih Kak ke sobat band. Tapi Rika sebelumnya udah tahu geothermal itu apa? Yang jelas geo itu tanah, thermal itu panas. Berarti pasti ada hubungannya antara tanah dan juga panas nih Kak. Cuman mungkin secara technical itu gimana sih Kak? Oke, jadi geo itu artinya bumi, Iya. thermal itu panas. Jadi bahasa Indonesia panas bumi. Panas bumi. Jadi kalau ditanya geothermal itu apa? Panas bumi. Gitu. Jadi kalau geothermal itu, kalau menurut undang-undang, jadi ada undang-undangnya tahun 2014 nomor 21 tentang panas bumi. Jadi panas bumi itu adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak bisa dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Nah, itu kalau penjelasan dari undang-undangnya ya gitu. Mungkin lebih gampangnya itu ilustrasinya lah ya. Rika suka makan Indomie. Oh, tentu. Boleh nggak disebut merek nih? Apapun minumannya, makanannya enggak ya, salah Kebalik ya. Ini kalau misalnya bikin kopi deh gitu ya. Itu biasanya Rika butuh apa? Tentunya kopi, air panas, gelas pastinya, kemudian pengaduk, sendok buat ngaduk. Kompornya enggak? Dari airnya yang dingin ya. Iya, Tentunya iya. perlu pemanas air, kompor atau kompornya nyala ya, tapi ya nggak mati ya. Iya, jadi atau kompor atau dispenser ya, biasa pakai air panas. Tapi kalau misal kita contohnya kita mau rebus air nih, entah itu nanti mau masak mie atau mau masak kopi gitu ya, itu si kompornya itu kan ada api, itu merupakan panas dari inti bumi kalau kita analogikan ya. Nah, si tekonya itu atau panci atau mereka mau pakai apapun itu adalah bebatuan atau tanah yang ada di bawah gitu. Jadi kebayang ya. Terus di atasnya teko itu apa? Air kan. Nah, di bawah kita kan juga ada air kan. Jadi si panasnya itu melalui memanaskan si bebatuan atau memanaskan kompor itu nanti untuk memanaskan si air tersebut kan gitu. Nah, air tersebut kalau misalnya mereka ngerebus air nanti ada apa tuh? Ada uap ya kan. Nah, itu yang dipakai untuk mengenerate atau mengoperasikan si turbin untuk mengenerate listrik
Oh berarti gitu. artinya uap yang ada di dalam perut bumi itu akan di-capture untuk kemudian dia bisa menggerakkan turbine dan berubah menjadi energi listrik. Betul. Jadi panasnya sih, jadi uap dengan pressure yang tinggi itu yang kita pakai panasnya ya, itu untuk menggerakkan turbin gitu, untuk mengenerate listrik gitu. Jadi kalau komponen utamanya ya, kalau untuk panas bumi itu pertama ya ada panas. Jadi memang kalau sekitar 90% energi itu ada di batuannya, jadi bukan di airnya. Kemudian itu ada fluid atau itu adalah transportasi si panas itu bisa ke atas gitu ya. Sama ada permeability, itu yang kita cari. Itu adalah seberapa mudahnya si fluid itu untuk bergerak gitu melalui bebatuan. Itu tiga komponen utamanya. Nah biasanya ya panasnya ini itu lebih sering itu ditemukan itu di daerah pegunungan atau di daerah gunung berapi gitu ya, di volcano. Makanya mungkin mereka pernah dengar Ring of Fire. Ya, apalagi Indonesia kan banyak sekali gunung-gunung merapi ya Iya, kayak. selain Indonesia tahu ada lagi di mana? New Zealand. Ada. Kemudian dia masuk ke mana lagi ya? Ada di Jepang, ada di ke Filipina. Jepang, Ya, ke betul. Filipina, terus masuk ke sana ke Betul. benua Amerika ya. Yang selatan biasanya ya. Jadi memang itu kita punya, bisa di Google ya, itu ada namanya Ring of Fire atau cincin api. Itu titik-titik atau lokasi volcano ya. Jadi itu biasanya geothermal itu di daerah situ banyaknya, seperti itu. Kalau misalnya di Indonesia sendiri itu potensinya itu seberapa besar sih untuk bisa mengembangkan geothermal gitu, apalagi kan geothermal ya tergolongnya energi bersih begitu ya kan. Nah untuk Indonesia sendiri seberapa besar gitu potensinya dan bagaimana gambaran dari pengembangan geothermal yang ada di Indonesia saat ini gitu. Oke, kalau untuk potensi Indonesia itu top 10 produser itu mungkin sekitar nomor 2 sekarang. Jadi satu dunia itu kita nomor 2 loh potensinya. Itu sekitar 24 gigawatt. Cuman yang baru terpasang atau terutilize gitu itu baru sekitar berapa ya? Mungkin 10%-nya lah gitu. Jadi masih sangat kecil lah ya gitu, dari potensi yang ada itu baru sedikit yang terpasang gitu sih. Nah dari 10% itu Kak, kalau boleh tahu kira-kira bisa menyumbangkan energi bersih untuk Indonesia itu tuh berapa banyak sih Kak, maksudnya dan juga kira-kira berapa lama gitu ya sampai Indonesia akhirnya mungkin bisa memanfaatkan semaksimal mungkin gitu potensi dari geothermal yang ada. Itu nanti mesti aku cross check ya ke sumbernya. Cuman memang saat ini yang aku tahu dari pemerintah itu memang sedang menggalakkan lah untuk geothermal ini lebih maju lagi gitu, karena kan sudah mulai ada call retirement kan gitu. Jadi PLTU ya itu mau dipensiunkan dalam tanda kutip, itu kan harus ada substitutnya ya kan. Nah ini target pemerintah itu untuk menggunakan geothermal itu sebagai dalam tanda kutip pengganti untuk PLTU yang akan habis itu gitu, yang akan pensiun itu dalam tanda kutip. Nah jadi geothermal itu memang sekarang lagi digongkan lah oleh pemerintah, karena satu geothermal itu termasuk energi terbarukan dan dia itu bersih ya, dan dia itu ini salah satu yang mungkin keunggulan dibandingkan EBT lainnya adalah dia itu stabil. Kalau misalnya nggak ada panas bumi gitu, berarti kan inti bumi nggak ada kan. Jadi selama ada panas bumi, ada panas dari inti bumi, itu akan tetap
ada yang namanya panas bumi itu gitu. Berbeda mungkin dengan EBT lain yang sifatnya itu intermittent. Jadi kalau ada angin doang, kalau nggak mendung seperti itu kan. Sedangkan kalau geothermal itu dia stabil lah gitu. Makanya ini bagus sekali untuk dijadikan base load gitu untuk energi. Berarti artinya sebenarnya energi geothermal ini tuh bisa diharmonisasikan dengan energi fosil yang sekarang memang masih ada gitu ya, kayak di Indonesia. Jadi mungkin salah satu contohnya itu adalah elektrifikasi ya. Apa sih? Nah itu karena kan kita biasa menggunakan bensin kan untuk mobil-mobil gitu. Nah sekarang sudah banyak mobil yang menggunakan listrik. Nah harapannya listriknya ini itu disupport oleh EBT. Salah satunya itu dari panas bumi gitu. Jadi memang kita nggak bisa benar-benar kayak 100% menggantikan, apalagi dalam waktu cepat gitu ya. Tapi salah satu tujuannya pemerintah kenapa adanya energy mix dan lain-lainnya itu sedikit-sedikit lah bisa mulai menggantikan fossil fuel atau yang dari resource yang dari fosil itu pelan-pelan untuk bisa mencapai target emisi gitu. Karena kan pemerintah dan seluruh dunia ini kan sekarang lagi punya target nih untuk menurunkan emisi gitu. Jadi ini salah satu upaya nggak hanya dari kita atau pemerintah, pokoknya semua stakeholder satu dunia bahkan gitu untuk bisa memajukan EBT gitu. Wah, ini jadi menarik banget sih Kak. Ada satu hal yang terpantik gitu ya tiba-tiba di pikiranku terkait dengan mixing energi tadi antara energi bersih gitu ya EBT dan juga energi fosil gitu. Kalau dari ini mungkin subjektif ya, dari Kak Vika sendiri secara estimasi ini kira-kira yang sudah ada gitu ya gambarannya di Indonesia terkait dengan mixing energi tadi itu persentasinya berapa persen gitu, dan kalau menurut Kak Vika sendiri untuk penerapan di Indonesia itu tren dari mixing energinya itu tuh seperti apa sih gitu Kak? Kalau mungkin kalau boleh sharing. Oke. Kalau untuk energy mix itu sendiri itu ada persentasenya. Itu nanti mungkin boleh dicek aja ke EBTKE ya. Itu yang aku ada datanya cuman nggak bisa lihat gitu. Itu ada datanya. Kalau untuk sorry tadi pertanyaan kedua itu menurut Kakak untuk Indonesia sendiri trennya itu ya? seperti apa ya yang paling mungkin cocok gitu ya dan memungkinkan, karena kan mungkin nggak semua jenis energi misalnya cocok diterapkan di satu wilayah atau seperti apa gitu atau di satu negara gitu ya. Nah untuk Kak Vika sendiri, dari Kak Vika terkait dengan mixing energi itu tuh bagaimana Kak? Kalau berdasarkan bisnis forum nih minggu lalu aku datang itu dari Ibu Dirjen, Ibu Enia itu beliau mengatakan akan lebih banyak itu ke hydro dan geothermal gitu. Nah mungkin ya salah satunya itu karena geothermal itu potensinya kita besar banget nih, 24 gigawatt itu tuh gede banget dan baru sedikit yang terutilize. Sayang banget gitu kalau nggak kita gunakan gitu sih. Nah itu maksudnya dari 100%, apalagi kan geothermal dan potensi Indonesia itu tuh besar sekali ya kayak. Berarti kan artinya di situ ada beberapa mungkin pros dan cons-nya gitu ya terkait dengan pengembangan dari geothermal energi sendiri gitu di Indonesia. Nah itu untuk prosnya itu seperti apa gitu ya sampai sejauh ini yang dihadapi oleh Indonesia, dan juga konsnya itu, kontraknya itu tuh bagaimana gitu, dan apakah bisa mungkin dari pemerintah gitu ya apa yang sudah dilakukan untuk bisa lebih utilize lagi gitu sehingga persentasi penerapan geothermal itu tuh bisa meningkat gitu, dan NZE itu tuh bisa terpenuhi sebelum 2060 gitu Kak. Jadi mungkin kalau untuk pros and cons-nya itu mungkin kalau untuk geothermal secara general ya, secara general itu kalau dari sisi greenhouse gas emission tentunya lebih
rendah daripada fossil fuel, ya kan. Walaupun memang ada sedikit emisi, ada H2S itu, tapi tidak sebanyak fossil fuel itu dari sisi greenhouse emissionnya. Kemudian dari penggunaan air, kalau misalnya kita menggunakan binary cycle, teknologi binary cycle itu bisa mengurangi konsumsi air. Tapi memang ada beberapa sistem itu yang memakan atau mengkonsumsi air yang agak lebih banyak gitu. Kemudian yang tadi saya udah mention sebelumnya, kalau misalnya geothermal itu 24/7 gitu, jadi nggak akan pernah habis gitu. Selama bumi masih aktif gitu ya, itu akan terus ada gitu. Jadi dia sifatnya tidak intermittent. Itu salah satu pro untuk yang geothermal. Kemudian operational cost mungkin kali ya. Kalau misalnya cons-nya itu memang kalau di awal-awal itu memakan capital cost yang lumayan besar gitu. Tapi setelahnya itu relatively low sih gitu. Ternyata memang cukup banyak juga ya hal-hal maksudnya positif yang mungkin bisa semakin didukung gitu ya perkembangan dari bisnis geothermal ini gitu. Tapi mungkin Kak, kita boleh nggak balik lagi ke awal gitu ya tentang tadi geothermal. Itu kan geothermal itu dia tadi nggak ada intermittent ya gitu. Jadi selama bumi ini ada gitu ya, selama panas bumi itu masih berfungsi gitu kan, energi geothermal nggak akan pernah habis gitu kan. Dan tadi dari geothermal itu sendiri energi panasnya gitu ya, uap panasnya itu akan di capture gitu ya. Nah untuk storage-nya itu gimana, mungkin technical gitu ya. Karena mungkin sobat Ben juga ada yang belum terbayang gitu ya seperti apa teknis terkait dengan si geothermalnya pada saat dia di capture, terus storage-nya itu seperti apa sampai akhirnya bisa digunakan gitu. Nah, storingnya sih Kak, apakah storingnya tuh tetap di dalam perut bumi atau misalnya ada inian khusus atau gimana Kak? Ini mungkin technical banget. Ini sebenarnya aku agak sulit menjelaskan karena susah untuk, lebih baik tuh, lebih enak tuh kalau misalkan kalian ke YouTube itu search aja gitu ya. Itu lebih enak dapat gambarannya. Tapi intinya gini, dari dari bawah itu dilakukan pengeboran, kemudian nanti kan ada uap yang keluar. Nah, si panasnya itu yang akan mengenerate turbin gitu. Nanti yang turbin itu akan menghasilkan listrik. Nah, listriknya itu yang akan disalurkan melalui pembangkit. Seperti itu sih. Gitu. Kebayang nggak ya? Aku agak sulit nih kalau nggak pakai gambar atau nggak pakai video tuh agak sulit gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi memang terkadang ada, terutama yang kayak di Jawa gitu ya, memang ada kayak excess electricity gitu. Jadi listriknya kebanyakan lah gitu dalam tanda kutip. Nah, itu bisa kita pakai untuk hal-hal yang lain, untuk hydrogen contohnya, atau penggunaan direct use. Oh ya, jadi geothermal itu nggak hanya untuk listrik. Jadi ada penggunaan langsung dan tidak langsung. Indirect use ada direct use, ada indirect use. Indirect use itu adalah jadi dari bawah dijadikan listrik gitu ya, untuk menghasilkan listrik, nanti salurkan ke pembangkit gitu. Jadi itu yang indirect. Yang directnya itu pernah ini nggak ke mandi air panas? Oh iya, di kampung saya tuh itu karena dekat sama gunung ya, gunung berapi dan aktif, itu banyak banget tuh pemandian air panas. Nah, itu salah satu contoh dari direct use gitu. Jadi direct use itu bisa dipakai untuk pemandian air panas gitu. Terus bisa juga kalau misalnya di New Zealand itu mereka ada suku namanya Maori ya, suku asli mereka itu memasak makanannya itu. Jadi makanannya itu ditaruh di bawah gitu di tanah. Jadi dimasak dengan panas dari panas bumi. Oh, itu namanya hangi. Ya?
nggak perlu. Wow. Iya, itu yang namanya hangi. Jadi apa namanya, mereka dari masaknya itu pakai pakai panas bumi. Jadi emang udah sebenarnya geothermal tuh udah sehari-hari sih, sebenarnya udah deket sama kita gitu. Ada panas, ada apa namanya, hot spring gitu, ada hot pool juga. Kemudian ada tadi untuk makanan, ada juga untuk greenhouse. Kalau kayak di mana di kayaknya kalau nggak salah ya, aku takut salah juga, itu mereka greenhouse untuk tulip sama mawar gitu. Jadi mereka juga, karena itu kan membuka lapangan pekerjaan juga kan gitu ke para komunitas atau society sekitar gitu ya. Jadi apa namanya, manfaatnya tuh banyak banget gitu. Kalau di Jepang ada onsen ya kan. Iya, iya, Kalau iya. kita pemandian air panas, kalau di sana mereka bahasa ininya onsen gitu. Jadi banyak banget sih kalau misalnya geothermal untuk apa ya, selain listrik bisa juga untuk si direct use itu sendiri. Dan panasnya itu bisa untuk mengeringkan tomat, mengeringkan kopi, mengeringkan apalagi ya, banyak deh untuk pengeringan itu bisa juga pakai apa namanya, panas bumi. Kemudian lagi-lagi ya di New Zealand itu ada untuk peternakan udang, itu mereka juga pakai apa namanya, panas dari panas bumi gitu. Jadi banyak banget apa namanya ya, manfaatnya atau kegunaannya atau aplikasinya sih gitu. Jadi emang aplikasinya tuh sangat-sangat diverse ya kayak, dan apa ya, tadi emisi yang dikeluarkannya pun ya sangat-sangat kecil banget ya, makanya ini sangat mungkin powerful banget gitu ya ketika bisa termanfaatkan dengan optimal gitu di Indonesia. Nah, mungkin terkait dengan tadi pemanfaatan itu Kak, yang tadi 10% tadi, itu kalau di Indonesia sendiri itu distribusinya terbanyak itu tuh untuk apa gitu ya, dan apakah misalnya kayak kan di Indonesia populasinya cukup banyak gitu ya, banyak banget, tapi ya mungkin dengan banyaknya populasi pun itu kan tidak apa ya, tidak merata gitu ya antara satu wilayah dengan wilayah lain, yang pasti berkaitan juga dengan demand dari energi yang diperlukan gitu ya. Nah, itu distribusi pemakaian terbanyak itu di mana gitu ya, dalam hal apa, dan untuk daerahnya sendiri mungkin kan lebih ke Pulau Jawa gitu, begitu ya kayak? ada di Sumatera. Pokoknya yang titik banyak gunung berapinya Sumatera, kemudian Jawa, kemudian Timur kayak di Bali, Nusa Tenggara gitu, daerah-daerah Flores itu banyak apa namanya, potensi panas bumi gitu. Dan ya mungkin yang sudah terutilize paling banyak di Sumatera sama di Jawa kali ya gitu. Nah ya, kalau yang tadi 10% itu hanya untuk yang terutilize itu ya, yang tadi saya katakan itu hanya untuk apa namanya, PLTP saja. Jadi untuk listrik aja. Kalau untuk yang penggunaan untuk direct use gitu, itu memang belum ada data secara komprehensif atau lengkapnya gitu ya. Hanya ada beberapa data terpisah-pisah aja sih gitu. Tapi sejauh ini memang makanya sayang banget nih gitu, potensi itu gede banget tapi baru sedikit gitu yang bisa dijadikan listrik gitu. Ya listrik itu untuk apa ya, untuk ini buat lampu ya kan, untuk ngecharge handphone ya kan gitu. Jadi ya listrik tuh bermanfaat banget ya untuk di banyak daerah gitu. Nah, mungkinkah tadi terkait dengan pemanfaatannya yang baru 10% itu, seperti tadi Kak Vika kan udah sempet singgung ya, tentang cost yang mungkin operational cost yang diperlukan gitu ya, di awal pengembangan dari geothermal ini yang memang cukup besar gitu ya. Nah, itu kalau dari pemerintah sendiri itu tuh bagaimana sih untuk mungkin membantu financingnya atau misalnya investasi pengembangan dari bisnis geothermal ini, supaya ya tadi bisa, potensinya tuh banyak loh gitu. Ya jadi ini berdasarkan info yang saya dapat pada saat menghadiri bisnis forum ya minggu lalu. Itu kebetulan ada dari rekan-rekan dari EBTKE juga, dari PLN juga, dan dari SMI juga. Jadi mereka
ada namanya itu financing mechanism gitu. Ada namanya itu GRAM. Itu sebentar, saya harus cek dulu namanya, takutnya salah. GRAM itu Nah mungkin Sobat Ben juga bisa sambil cari tahu nih sambil cari tahu boleh. yang memang itu berkaitan dengan apa tadi dari EBTKE ya Kak ya? Dari SMI Dari sih. SMI ya, Betul, sorry. betul. Dari SMI. Ya, jadi terkait ada pengembangan bisnis geothermal ya. ya, jadi ada financingnya. Ini sebenarnya lebih afdol kalau dari teman-teman dari SMI sih gitu. Ini saya hanya menyampaikan secara general aja gitu yang saya ketahui itu salah satunya adalah ada GRAM, Geothermal Resource Risk Mitigation. Jadi ini lebih untuk apa namanya public companies dan juga private companies, dan biasanya sumber dananya itu dari World Bank gitu. Sedangkan yang kedua itu ada namanya PISP, yaitu pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi, yang source itu dari APBN gitu, dan ini lebih kayak ke public companies gitu. Jadi apresiasi banget sih saya gitu kepada apa namanya rekan-rekan yang di SMI, terus di EBTKE juga gitu. Mereka saling berkolaborasi lah ya gitu untuk gimana caranya biar geothermal ini tuh semakin apa nih ya, semakin maju gitu, semakin banyak apa namanya proyek-proyek geothermal yang apa namanya mulai banyak lah di Indonesia gitu. Nah mungkin kaitannya dengan tadi ya Kak ya, dan Kakak kan di Rigsis juga, kemudian di Wings juga, nah gitu. Nah sebetulnya dari apa namanya Rigsis ataupun Wings sendiri itu dari Jacobs dari Jacobs dulu ya, mohon direktur, maaf iya. dari Jacobs dan juga di Wings gitu ya. Nah itu outreach-nya itu tuh seperti apa sih untuk mungkin entah sebagai apa point of connection gitu ya, sebagai penghubung untuk dapat memaksimalkan gitu pemanfaatan dari bisnis geothermal ini di Indonesia. Kalau apa namanya untuk Jacobsnya itu sendiri kan kami konsultan ya gitu, jadi memang kami tidak membuat suatu policy atau apa, itu kan sudah ada bagiannya gitu dari government gitu. Tapi yang bisa kami bantu, jadi dari New Zealand itu ada namanya GeoINS program. Jadi GeoINS itu adalah aid program antara G2G, jadi antara New Zealand ke Indonesia dengan apa namanya tidak berupa uang gitu ya, tapi berupa technical assistance yang dibantu oleh Jacobs New Zealand dan Jacobs Indonesia gitu. Jadi tujuannya itu tadi ya untuk mengakselerasikan panas bumi di Indonesia. Nah, supportnya itu berupa selain technical assistance juga capacity building. Itu yang diharapkan itu bisa sustain gitu outputnya. Nah, yang partner yang bekerja dengan kami itu ada EBTKE, terutama Direktorat Panas Bumi, kemudian ada Badan Geologi juga, kemudian ada SMI gitu, PT Sarana Multi Infrastruktur. Nah, tiap partner ini tentunya supportnya beda-beda gitu. Jadi ada berupa capacity building, terutama untuk apa namanya kayak seperti due diligence. Terus udah gitu kita juga kan banyak ekspor yang di New Zealand ya, jadi kita coba bagaimana sih, pelajari lah ya bagaimana sih regulation yang ada di New Zealand dan mungkin apa yang bisa diterapkan di Indonesia seperti itu. Kemudian untuk apa namanya untuk di Badan Geologi kita support di proyek government drillingnya mereka gitu. Jadi kita punya technical assistance dari gak hanya dari geoscience tapi juga dari drilling. Jadi mungkin kita bisa ngasih masukan berupa konsultasi lah gitu kepada teman-teman atau rekan-rekan yang ada di ketiga partner ini gitu sih. Kalau untuk Wing itu sendiri sesuai dengan tujuannya ya gitu, kita ingin apa namanya memajukan atau ingin memberikan edukasi kepada perempuan yang ada di apa namanya geothermal industry. Itu ya kita melakukan berbagai macam event yang tadi sudah saya sampaikan gitu. Jadi harapannya itu tadi kita bisa meningkatkan apa ya peran wanita di panas bumi, karena peran wanita itu tidak bisa di apa ya
apa ya, dikecilkan gitu ya. Karena apa ya namanya, industri geothermal itu kan lumayan beresiko gitu ya. Ada harus ke lapangan gitu, dan itu kan mereka harus bekerja di sana misalnya selama 2 minggu, terus udah gitu ya cukup menantang lah untuk terutama untuk perempuan gitu. Jadi kita harapannya bagaimana kita bisa apa ya namanya, mensupport teman-teman kita yang ada di lapangan terutama, seperti itu sih gitu. Wah, itu luar biasa sih ternyata ya support dari Wing itu sendiri ya, untuk bagaimana Wing bisa tadi memaksimalkan potensi dari perempuan itu gitu. Karena perempuan sekarang sudah aware gitu ya dengan perannya, dan tidak jadi apa ya, istilahnya mengucilkan dari potensinya itu sendiri gitu. Ada yaitu hari berdasarkan dari perjuangan yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini gitu ya, bahwa sekarang tuh sudah emansipasi gitu. Jadi antara hak-hak dan juga mungkin kewajiban dari perempuan dan laki-laki itu, apa yang dilakukan oleh laki-laki pun bisa dilakukan oleh perempuan. Yang berbeda itu hanya ya tadi mungkin beberapa hal yang memang sudah jadi kodratnya ya, kayak yang berbeda. Dan itu luar biasa banget sih apa yang sudah dilakukan oleh Wing dengan tadi outreach-nya, dan memanfaatkan dan memaksimalkan potensi dari perempuan untuk bidang geothermal energy ini. Dan mungkin tadi Kak kaitannya dengan cons yang ada di pengembangan bisnis geothermal itu ya, kayak yang dan juga outputnya yang mungkin masih di 10% gitu ya. Pasti kan ada tantangan yang lumayan krusial gitu di situ dalam pemanfaatannya. Nah, dari Kak Vika sendiri itu sebenarnya challenge apa sih? Challenge yang paling besar gitu ya dalam kita gitu ya di Indonesia mengembangkan bisnis geothermal itu sendiri. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk challenge ini aku coba kumpulkan dari beberapa paper gitu. Jadi memang ada beberapa walaupun memang geothermal tuh apa ya, menarik banget ya gitu. Tapi ya namanya project pasti ada aja gitu challenge-nya gitu ya. Itu kita ada beberapa challenge. Yang pertama itu dari sisi resource. Dari sisi resource itu ya kadang kita memang apa namanya, subsurface condition-nya itu memang cukup kompleks. Kemudian kadang datanya itu datanya itu memang agak kurang, misal kurang datanya seperti itu. Jadi dari situ juga udah ada, karena itu kan di bawah tanah kan gitu. Jadi ada beberapa hal yang challenging lah dari sisi resource. Kemudian dari sisi technical, karena kan kebanyakan itu ada di gunung berapi, yang mana itu kadang aksesnya juga susah, jalanannya sempit, geradak geruduk gitu ya, jalanannya nggak begitu bagus, sempit. Sedangkan kan kalau untuk proyek-proyek geothermal, kalau untuk ngedrill itu kan harus mobil rig gitu kan, gede kan gitu dan lebar gitu, jadi agak sulit gitu. Kemudian itu tadi yang finansial juga gitu, karena kan kalau untuk exploration cost itu lumayan tinggi gitu. Untuk cost of capital juga lumayan tinggi. Kemudian ada juga dari sisi sosial, dari environmental, itu juga ada challenge-nya masing-masing gitu sih. Nah, dari beberapa challenge tadi Kak, kira-kira challenge yang paling besar gitu, itu porsinya dari mana, atau emang semua itu ya challenge-nya besar-besar semua gitu? Ya nggak ada yang sama sih, karena tiap project challenge-nya beda-beda gitu. Jadi ada yang challenge-nya itu mungkin di sisi funding, ada yang challenge-nya itu mungkin dari sisi resource-nya gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu, karena tiap project pasti beda challenge-nya gitu. Wow, semoga nanti dengan apa ya, semakin tadi ya banyaknya potensi perempuan yang dikembangkan gitu ya, itu bisa semakin membantu untuk
mereduksi challenge-challenge itu gitu ya kayak. Dan tadi sih mungkin kalau boleh cerita Kak, pengalaman sedikit gitu dari Kak Vika selama bekerja di bidang geothermal ini. Ketika tadi kan drilling apa segala macam yang mungkin aku aja nggak terbayang seperti apa gitu ya. Ada nggak cerita menarik gitu ya, cerita yang nggak bisa dilupakan gitu dari Kak Vika ketika harus kayak drilling gitu ya, perempuan gitu, dan apalagi maksudnya Kak Vika kan sudah mengalami kegiatan drilling itu pun waktu di New Zealand gitu ya. Mungkin apakah ada beda gitu ya antara pola kerja gitu ya, yang dikaitkan dengan perempuan gitu antara di sana dan juga apa yang sudah dikerjakan di Indo. Kebetulan saya bukan orang lapangan, jadi jarang sekali ke lapangan. Itu kalaupun ke lapangan kalau ada manajemen walkthrough aja gitu. Jadi memang jarang sekali di lapangan. Di New Zealand pun saya juga nggak pernah ke lapangan karena kan di sana masih kuliah kan gitu. Tapi mungkin kalau pengalaman menarik sih paling gini sih. Waktu itu pernah ada studi terutama untuk direct use ya, penggunaan direct use gitu. Berarti kan harus ada survei ke sana lah ya, mengumpulkan data. Nah itu menariknya adalah kita jadi bisa lebih kenal culture dari lokasi tersebut gitu. Penggunaannya untuk apa itu menarik sih karena secara tidak langsung panas bumi itu tidak hanya untuk si project itu sendiri, tapi juga bisa menguntungkan untuk masyarakat sekitar. Seperti yang tadi di negara lain ya gitu. Jadi mereka dengan direct use itu mereka bisa membuka lapangan pekerjaan yang mana impactnya itu nggak hanya kita gitu, nggak hanya yang bekerja di di geothermal industry aja, tapi juga community di sekitar gitu, ibu-ibu di sana, bapak-bapak di sana, itu mereka jadi lapangan pekerjaan kan gitu. Itu sih yang menurut saya salah satu yang menarik ya, misalnya dalam bidang geothermal tuh itu gitu. Jadi kita juga mempelajari bagaimana geothermal itu bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar gitu, disesuaikan dengan kondisi mereka. Kalau untuk mungkin kalau di New Zealand itu yang saya tahu itu memang mereka itu sudah, mungkin karena negaranya kecil ya, negaranya kecil dan mereka tuh udah sangat established sekali lah ya untuk dari sisi policy, regulation dan lain-lainnya. Mereka tuh concern sekali dengan penggunaan air, dengan permit, dengan izin lahan, karena kebanyakan lahan di sana itu dimiliki oleh suku Maori gitu. Jadi mereka tuh sudah terregulasi dengan baik sih gitu. Nah, di Indonesia kita mudah-mudahan bisa menuju ke sana gitu. Jadi nggak hanya untuk mengembangkan panas bumi aja dari sisi potensi dan produksi ya gitu, tapi juga bisa support ada regulasi yang bisa juga untuk mensupport komunitas di sekitar gitu sih, dan menjaga agar lingkungan hidup itu tetap sustain lah, tetap bagus gitu. Nah mungkin ini sebenarnya ada banyak hal sih yang pengen digali lagi gitu ya, bareng Kak Vika gitu. Cuman karena waktu juga yang tidak bisa terlalu panjang gitu ya. Mungkin ini terakhir nih Kak. Ini kan Kakak sudah berkecimpung gitu ya di dunia EBT gitu ya, di geothermal 5 tahunan ya ada sih. Nah sekitar 5 tahunan, dan tadi juga Kakak cerita di Wing sudah ada program memperingati Hari Kartini gitu ya di tanggal 21 April gitu kan. Mungkin Kakak bisa cerita nggak ini terakhir terkait dengan kesetaraan gender gitu, tantangannya yang Kakak hadapi selama 5 tahun bekerja di dunia perenergian itu seperti apa gitu, dan mungkin kontribusi yang sudah dilakukan gitu itu untuk pengembangan dari EBT itu sendiri, khususnya di geothermal, itu apa saja, mungkin boleh diceritain. Oke. Jadi kalau
alhamdulillah sih sampai dengan sekarang sih belum pernah ada apa ya, mungkin kejadian tidak mengenakan terkait dengan gender kepada saya pribadi ya gitu. Alhamdulillah, mungkin karena saya lebih banyak di kantor ya di Jakarta gitu. Tapi ini ada yang menarik. Jadi waktu itu pernah ada dokumentari. Itu dokumenterinya itu dilakukan di 5 negara kalau nggak salah. Ada Iceland, ada Kenya, ada Ethiopia, ada Jepang sama di New Zealand. Jadi ini research sih sebenarnya, tapi bentuknya itu dokumentari gitu. Nah, mereka mengumpulkan data-data dari wanita-wanita yang bekerja di geothermal di 5 negara tersebut gitu. Nah, ini yang menarik memang rata-rata curhatannya mereka ya itu biasanya perempuan itu agak sulit untuk lanjut kuliah gitu untuk jenjang selanjutnya. Kemudian masih ada persepsi lah ya gitu kalau perempuan jangan ngambil engineering lah, jangan ngambil science lah gitu. Karena menurut banyak orang itu pekerjaan yang susah gitu, bukan untuk perempuan lah gitu. Jadi masih ada persepsi seperti itu gitu. Terus ya ada beberapa mungkin di daerah gitu yang mereka tidak terlalu support gitu, kurang support untuk perempuan bisa bekerja atau bahkan untuk sekolah gitu, untuk lanjut sekolah aja mereka mungkin belum ada supportnya. Kemudian ada beberapa mungkin yang agak kesulitan karena kan harus bekerja di lapangan dan sementara mereka punya anak di rumah atau di kampung halamannya gitu ya, di tempat dia tinggal gitu. Jadi itu ada challenge sendiri. Ada beberapa juga mungkin challenge-nya mungkin terkait dengan fasilitas yang ada di lapangan. Mungkin dari sisi toilet, dari sisi nursery gitu, ruang menyusui mungkin nggak ada seperti itu. Atau mungkin dari PPE, kadang PPE-nya kegedean gitu kan. Jadi mungkin tidak safe untuk kita bekerja gitu. Jadi itu sih beberapa hal yang masih challenging gitu, yang ada nggak hanya di Indonesia ya, ini maksudnya in general gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya Wing ini kita bisa sedikit menyampaikan gitu, terutama kepada pihak-pihak yang mungkin berkaitan gitu, entah government, entah developer gitu, supaya lebih lebih concern terhadap isu-isu tersebut gitu, termasuk hiring. Kadang hiring lebih diutamakan laki-laki. Kenapa harus laki-laki? Padahal misalnya geologis perempuan sama geologis laki-laki kan ya sama aja gitu. Maksudnya ya dilihat aja dari sisi kemampuannya mereka gitu. Kadang masih ada bias seperti itu sih, gitu sih. Wah, appreciate banget ya untuk para perempuan di luar sana, terutama yang bekerja di bidang energi, karena mendengar cerita tadi gitu ya, tantangannya tuh luar biasa banget. Dan tentunya perempuan-perempuan yang bekerja bukan berarti mengesampingkan yang di luar dunia perenergian, tapi ini perempuan-perempuan di dunia energi itu adalah perempuan-perempuan yang sangat tangguh, luar biasa ya. Jadi sangat apresiasi sekali. Dan mungkin last but not least nih Kak Vika, closing statement dari Kak Vika. Oke, mungkin aku ada sedikit quote nih, tapi quote-nya bukan dari aku sih gitu. Jadi ini dari Sundar Pichai. Aku juga nggak tahu ini Sundar Pichai ini siapa ya. Aku lihat dari Google. Tapi ini bagus banget kata-katanya. Jadi a diverse mix of voice leads to better discussions, decisions, and outcomes for everyone. Jadi memang diperlukan adanya gak hanya dari sisi laki-laki aja, tapi coba didengarkan dari sisi perempuan atau minoritas. Karena semakin banyak suara, semakin banyak ide, performance juga semakin bagus. Semakin banyak ide kan semakin bisa meningkatkan performance. Gak hanya performance si tim itu aja, tapi mungkin secara company, bahkan secara global gitu, secara general gitu. Jadi menurut saya itu quotes yang bagus sih gitu. Mungkin dalam artian lain, women make perfect for everything. Thank you banget nih Kak Vika buat sharing-sharingnya, seru banget nih. Ini udah 1 jam lebih gitu ya kita ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kayak banyak hal sih yang pengen digali gitu ya dari Kak Vika, karena
menarik banget ya kalau soal perempuan dan energi itu tuh nggak akan pernah ada habisnya sih untuk dibahas gitu. Dan buat Sobat Ben juga jangan lupa ya untuk terus mengikuti episode-episode dari podcast di websitenya bincangenergi.id, dan jangan lupa juga follow Instagramnya Bincang Energi di @bincangenergi. Dan bagi Sobat Ben yang pengen tahu lagi ini terkait dengan Wing itu apa atau Jacobs itu apa, itu mungkin bisa juga langsung follow akun Instagramnya di Vika Vininda. Vika Vininda. Biar tanya-tanya langsung. LinkedIn-nya juga silahkan Vika Vininda Vika juga, Vininda. sama. Dan untuk program-program dari Wing silahkan follow Instagramnya Women in Geothermal Indonesia. Women @geothermal Indonesia. Women in Geothermal Indonesia. Women in Geothermal Indonesia. Indonesia. Iya, betul. Wing ya. Wing. WING. Gitu. Oke, terima kasih Sobat Ben. Jangan lupa untuk terus nyalakan notifikasinya dan pantengin terus Instagramnya Bincang Energi supaya tidak ketinggalan dengan program-program menarik dan unik dari Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan. Bye-bye. Hai, assalamualaikum.